Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak kelas 4 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Pak Guru berharap kalian dapat berakhlak baik atau berperilaku baik, ya, sebagaimana di sini yang telah dicontohkan oleh persahabatan Abu Bakar dengan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Pak Guru berharap kalian berakhlak baik ketika kalian bertamu dan berakhlak baik kepada teman kerabatmu, teman di sekolah ataupun teman di rumah. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berteman dengan Abu Bakar sejak beliau belum menyampaikan risalah Allah, belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi baginda Nabi sudah berteman sebelumnya. Beliau berteman baik dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar pun selalu berbuat baik kepada baginda Nabi. Dan bahkan ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk menyampaikan agama Islam, ajaran Islam yang diajarkan oleh malaikat Jibril, ya, sebagai penyambung lidah, ya, sebagai wasilah firman Allah yang disampaikan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar ini ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam, Abu Bakar, perjuangan beliau, kecintaan beliau luar biasa pada baginda Nabi Muhammad. Dan bahkan hal ini dibuktikan ketika beliau hijrah. Ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad akan melakukan hijrah dan perjalanan hijrah, yang menemani satu-satunya sahabat yang menemani baginda Kanjeng Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Beliau itu cintanya kepada baginda Nabi sehingga berani ikut baginda Nabi hijrah ke Madinah. Padahal ketika hijrah ke Madinah itu banyak yang harus diperjuangkan, banyak harus ditinggalkan, banyak yang harus dikorbankan. Baik Abu Bakar mengorbankan, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, dan bahkan ketika hijrah pun itu merupakan perjalanan yang penuh dengan tantangan. Itu bisa mengancam keselamatan, ya, bisa mengancam jiwa. Akan tetapi karena cintanya kepada baginda Nabi, sehingga Abu Bakar rela menemani baginda Nabi hijrah ke Madinah. Dan bahkan sampai beliau dalam perjalanan itu berada di Gua Sur, ya, gua yang begitu menyeramkan, tidak pernah dimasuki orang. Tetapi ketika beliau mau masuk baginda Nabi ke dalam Gua Sur untuk bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy, Abu Bakar yang masuk terlebih dahulu ke dalam Gua Sur tersebut, karena khawatir di dalam gua tersebut ada yang bahaya, sehingga biarlah bahaya itu mengancam kepada Abu Bakar, yang penting tidak mengancam kepada baginda Nabi. Itulah kecintaan Abu Bakar kepada baginda Nabi. Ini yang harus ditiru. Bagaimana kita dengan sahabat kita harus bisa saling membantu, saling mengasihi di antara satu dengan yang lainnya, seperti persahabatan Abu Bakar dengan baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, perjuangannya luar biasa dalam membantu, ya, perjuangan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesenang hatian, ya, kerendahan hati, ya, dengan sukacita, dengan penuh kerelaan, ya, Abu Bakar mendampingi baginda Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, walaupun
tentunya banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan di situ, banyak dikorbankan, dan bahkan dapat mengancam nyawa, dapat mengancam keselamatan Abu Bakar. Tapi itu tidak diperdulikan karena cintanya kepada baginda Kanjeng Nabi. Jadi Pak Guru berharap kalian dengan sesama temannya saling mencintai, saling menghargai, tidak saling sikut kanan kiri. Ya, itulah yang harus kita pelajari dan kita teladani sikap Abu Bakar, cintanya kepada baginda Nabi. Kemudian selanjutnya, bagaimana adab kita ketika kita bertamu kepada orang lain, bertamu dengan teman kita? Maka yang pertama kita lakukan harus kita tahu waktu. Waktunya itu harus tepat, jangan sampai ketika kita bertamu pada saat orang lain beraktivitas. Ya. Harus tahu waktu. Kemudian ketika kita bertamu, yang pertama kali kita ucapkan adalah ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sambil mengetuk pintu, atau kalau memang pintunya ada bel, di bel ditekan. Kalau hal itu dilakukan 3 kali tidak ada jawaban, maka jangan dilanjutkan, maka kita harus pulang. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah bertemu misalnya, ya, atau ketika kita tutup pintu, tidak boleh kita sambil mengintip kanan kiri, tidak boleh. Bahkan kita diperintahkan oleh baginda Nabi, dianjurkan untuk membelakangi pintu. Apa maksudnya di situ? Supaya kita tidak mengintip rumah teman kita. Nutup pintu sambil membelakangi pintu itu. Kemudian setelah keluar teman kita, ya, orang yang kita temui, maka kita bersalaman dan kita minta izin duduk sebelum tuan rumah teman kita, ya, mempersilahkan kita masuk, mempersilahkan kita duduk, maka kita tidak boleh nyelonong begitu saja. Itulah adab ketika kita bertamu. Kemudian ketika bertamu juga ada aturannya, jangan sampai lebih dari 3 hari. Kita misalnya perjalanan jauh maksimal ya 3 hari. Kalau 1 minggu, 2 minggu misalnya, sampai 1 bulan, itu namanya bukan bertamu. Kampung hidup menggunakan. Selanjutnya ketika kita pulang, ya, dan ketika sebelum pulang itu kita berbicara yang enak didengar. Jangan sampai, ini juga yang perlu diperhatikan. Ketika kita bertamu, misalnya ada belum diberi hidangan, jangan minta hidangan. Ya. Kalau misalnya ada hidangan kemudian tidak dipersilakan, jangan dimakan hidangan itu. Kecuali suruh persilahkan, dipersilahkan. Nah, kemudian ketika juga misalnya diberi minum, kira-kira kalau minum aqua misalnya dikasih air minum, itu dihabiskan. Jangan sampai tidak dihabiskan air kalau di aqua. Tapi kalau satu misalnya ada biskuit 1 wadah, itu jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan semua itu malah keliru, malah nggak sopan. Nah, kemudian anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kemudian setelah itu ketika kita mau pulang, nah ketika mau pulang tentunya kita harus pamitan terlebih dahulu, pamitan dan bersalaman lagi. Kemudian kita juga mengucapkan salam terakhir. Ketika mau berpisah dengan teman kita mau pulang dari rumah, kita mengucapkan salam kembali. Itu yang harus kita lakukan. Dan ingat ketika di ruang tamu, ketika kita bertamu, jangan sampai pandangan kita kemana-mana, ngelirik kanan kiri atas bawah sampai jelalatan. Itu nggak boleh, itu nggak sopan. Ya. Jaga pandangan kita ketika kita bertamu. Kemudian selanjutnya, bagaimana sikap kita ketika bersama dengan teman kita, teman sejawat, teman bermain di rumah atau di sekolah? Maka ingat, ya, manusia hidup itu tidak sendiri. Manusia hidup itu butuh kebersamaan, saling tolong menolong. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga kita, ya, saling menjaga hubungan kita dengan yang lain. Seperti diantaranya saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Makanya kita harus menjaga lisan kita, perbuatan kita. Jangan sampai lisan kita mengatakan sesuatu yang membuat orang lain sakit hati. Tingkah kita juga harus kita jaga. Jangan sampai tingkah kita membuat orang lain sakit hati. Kemudian kita juga saling bekerja sama, saling tolong menolong, ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi hal tolong menolong yang baik, bukan tolong menolong dalam hal kejahatan. Kita saling mengasihi
Dan yang perlu watawasobil haq watawasobil sob, yaitu saling menasihati kebaikan, saling menasihati kebenaran, dan saling menasihati kesabaran di antara kita. Jadi teman yang baik adalah teman yang selalu saling memberi nasihat. Ya. Kemudian selain kita memberi nasihat, maka kita harus tahu diri. Ya. Ketika teman kita, sahabat kita butuh bantuan, maka ringan tanganlah kita ya kepada teman kita yang membutuhkan bantuan tersebut. Kemudian akhlak baik. Akhlak baik itu akhlak kepada diri kita sendiri, ya. Akhlak baik kepada yang lain, ya. Akhlak baik kepada diri kita sendiri seperti apa? Ya, menjaga kesehatan, menjaga omongan kita, menjaga tingkah laku kita, perbuatan kita. Itu namanya berbuat baik kepada diri kita sendiri, ya. Kemudian berbuat baik kepada yang lain. Siapa yang lain itu? Makhluk Allah yang lain. Seperti misalnya orang tua, ya, kepada guru, kepada teman tadi, dan kepada lingkungan. Lingkungan siapa saja? Lingkungan, kemudian hewan, tumbuhan. Itu perlu kita jaga sikap kita. Bagaimana sikap kita kepada orang tua? Kita harus sopan, santun, kemudian harus mendengarkan nasihatnya, melaksanakan nasihatnya. Ketika orang tua meninggal, bahkan jangan sampai putus hubungan kita dengan orang tua. Orang tua itu butuh doa kita. Doakan ketika orang tua telah meninggal dunia. Ya. Mintakan istighfar kepada Allah, mintakan ampunan dosa-dosa orang tua kita. Kemudian bagaimana akhlak kita kepada guru kita? Harus sopan santun. Dan yang paling diperhatikan ketika kita akhlak kita kepada guru, maka laksanakan apa yang menjadi ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita. Mengamalkan ilmu yang disampaikan guru itu berarti kita telah berakhlak baik kepada guru kita. Kemudian berakhlak baik kepada misalnya kepada tumbuhan, maka kita harus menjaga tumbuhan dengan baik. Ketika musim kemarau disiram, ya. Kemudian kita membantu perkembangbiakannya, yaitu dengan menanam, rajin menanam tanaman supaya rindang, supaya teduh. Itu berakhlak baik kepada tumbuhan. Kemudian berakhlak baik kepada binatang. Seperti apa berakhlak baik kepada binatang? Maka kita jangan sampai mengadu domba, kadang mengadu jangkrik, mengadu ikan, ya, mengadu ayam, mengadu sapi, kambing, itu nggak boleh, merpati itu nggak boleh. Ya, jangan sampai kita menyakiti kepada binatang, karena binatang itu juga makhluk Allah sama dengan kita, butuh enak, butuh ketenangan, butuh hidup. Jangan sampai diadu domba oleh kita, diambil manfaatnya. Kemudian berakhlak baik kepada lingkungan, itu perlu juga. Itu memang dianjurkan oleh baginda Nabi, kita harus berakhlak baik kepada lingkungan. Seperti apa? Menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah sembarangan. Itu termasuk akhlak baik kepada lingkungan. Tidak membuang sampah ke sungai, itu termasuk akhlak baik kepada lingkungan. Oleh karena itu, mari kita saling jaga kita, sikap kita. Tirulah sahabat baginda Nabi kepada, yaitu kita harus meniru Abu Bakar, sikapnya, ya, kebaikannya kepada baginda Nabi, perjuangannya dalam membantu perjuangan baginda Nabi menegakkan agama Allah. Dan kita juga ketika bertamu, maka jaga sikap kita. Ketika berteman, jaga sikap kita. Dan bagaimana kita ini, tingkah laku kita, perbuatan kita dapat menyejukkan orang lain, menyejukkan orang tua kita, menyejukkan guru kita, menyejukkan teman-teman kita, dan menyejukkan lingkungan kita. Seperti pepohonan, tumbuhan, binatang, dan lingkungan semuanya itu dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya sebagai umat manusia. Insya Allah kalau kita menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan, dan nanti kalian buka bukunya, kita bahas bersama soal-soal untuk persiapan ujian di akhir semester nanti. Dan dari Pak Guru sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.